Thohir jadi Menpora sama jadi ketum PSSI, tuh gajinya gimana tuh maksud gua? Nah iya, ngebaginya gimana? Ngebaginya gimana? Ya pas jadi BUMN aja gimana? Maksudnya kan Forum akhlak. ya kok forum akhlak? Iya enggak. Maksudnya ada itu kan yang forum akhlak, bukan forum akhlak, maksud gua value-nya. Ini sih maksud gua cepet juga nih langkah Pak Pak Praps aja. Gak usah, biasa aja ngomongnya aja. Gue pengen gaul banget kayaknya. Makanya kalau misalnya mau bikin kebijakan tuh dipikirkan dulu matang-matang aja, jangan sampai per hari ini Jangan marah. Iya, maksudnya jangan sampai per hari ini jadi kita yang seolah-olah milih untuk memberhentiin atau tidak. Padahal kan ini sebenarnya program bagus ya. Ya udah. Gimana ya? Nggak tahu. Udah mulai aja. Ya udah. Buka males gua. Gue juga malas. Goblok. Sama males. Kejar aja. Gua ngomong ah. Sebenarnya nggak mau ngomong. Panggilannya apa? Genmuts ya? Gemuts. Halo Genmuts, balik lagi sama Ruang Gerak Indonesia di edisi Voice of Minority. Kali ini kita bakal bahas setahunnya Prabowo nih. Kan lagi apa namanya? Ya udah lebih dari setahun sih ya dari apa podcast ini tayang, tapi kita pengen bahas soal bagaimana kabinet apa namanya? Merah Putih ya? Iya. Kabinet Merah Putih bekerja selama 365 hari ini lah. Banyak kejadian-kejadian yang emang menurut gua cukup mendapatkan spotlight yang lumayan diperbincangkan oleh masyarakat ya. Iya betul. Dari efisiensi, kebijakan kebijakan pertama dia tuh kan. Soal efisiensi, terus soal program unggulannya dari masa kampanye, MBG, terus Koperasi Merah Putih, terus pemangkasan BUMN tuh yang baru-baru ini, yang ada isu bakal ada pemangkasan BUMN sama ganti WNA kan. terus apa? paling wah juga dan ger juga tuh Danantara kan. Danantara Kan daerah Danantara. dia, Danantara. Apalagi ya, banyak sih sebenarnya. Banyak progresif sebenarnya ya. Progresif. Kalau secara isu politik dan kebijakan menurut gua dalam 1 tahun terakhir pemerintahan Prabowo cukup lumayan bikin dar-der sih buat masyarakat ya. Membahas yang pertama dulu siapa nih? Isu apa nih kira-kira? Isu berurut lah. Berurut ya? Efisiensi pertama kan? Efisiensi. Soalnya impact-nya kemana-mana. Mana kampus kita juga kena. Hah? Iya. Kagak ngebangun mulu. Beda itu mah. Beda anggaran bos. Nggak pakai APBN aja. Pembenahan listrik tau jadinya. Apaan? Yang waktu kita bahas juga di. Oh iya. Pip. Yang mana ya? Waktu itu episode lu sama gua. Enggak, jadi per jam berapa tuh harus mati. Harus mati. Oh iya ya? Iya, hematnya sampai ke situ. Enggak, maksudnya salah kaprah juga sih sebenarnya itu mah ya. Efisiensinya sih bukan ke hal yang kayak gitu. Misalnya kayak gue sepakat ada efisiensi karena sebenarnya banyak banget anggaran yang bisa dibilang itu kayak anggaran siluman, atau bisa dibilang juga anggaran yang nggak diperuntukkan untuk yang sebenar-benarnya lah, kayak misalnya perjalanan dinas itu kayak ada beberapa memang yang harus ada perjalanan dinas tapi yang enggak tuh malah kayak diada-adain. Terus apalagi reservasi yang nggak penting ya kan, rapat di luar atau meeting di luar gedung yang udah ada itu kan jadi kayak ngapain ya. Ya itu kita sepakat lah. Tapi kalau misalnya kayak pemangkasan, sempet juga kan ada isu pemangkasan gaji guru, terus apalagi juga kayak efisiensi di hal-hal yang kayak pekerja yang sebenarnya gajinya harus ditingkatkan malah jadi kena honorer dan segala macam. Kan banyak banget tuh isu yang kayak gitu ya. Oh makanya PNS pada demo ya gitu ya? Iya, awal-awal nggak sih yang oh guru deh gitu ya? Guru ya? Karena ada yang jadi dipotong dari pusat tapi kenanya salah kaprahnya pemerintah daerah atau pemerintah yang atau lembaga terkaitnya itu malah motong-motong anggaran yang seharusnya memang nggak dipotong, padahal kan tujuannya memotong anggaran yang nggak perlu, tapi yang perlu malah kena. Ini yang harusnya apa ya, komitmennya atau kebijakannya udah bagus tapi ke bawah-bawahnya tuh nggak secara bagus gitu dijalaninnya, kayak cuman ngelihat masalah universalnya tapi pas ngejalanin kebijakannya tuh nggak keren lah. Tapi pertama-tama sebenarnya
yang jadi ini sih sebenarnya bukan kebijakan ya, tapi kayak sikap yang diambil sama Prabowo tuh awal pemerintah jatuh kan properti. Emang gini kalau lagi Emang ngomong. gitu ya? Iya, Iya, biasa nih ada ngedor nih, iya, masih gitu. Digetok. Awal-awal tuh sebenarnya sebelum ngomongin efisiensi gue lupa. Jadi soal yang kabinet gemuk itu loh, Oh, itu kan iya, yang paling betul. pertama banget kan. Nah, ketika ngomongin efisiensi menurut gue agak nggak fair karena kabinetnya pun gemuk. Jadi ketika lu Gemoy. iya gemoy. Ketika lu ngomongin efisiensi tapi kabinetnya gemuk ya, gue nggak tahu perhitungan secara kalkulasinya gimana ya, per anggarannya gimana. Apalagi ada staf-staf khusus sih. Iya, Staf-staf bidang pemuda. itu kan apalah ini, itu lah, kan ini. lumayan kan. Nah jadi kalau soal ngomongin efisiensi harusnya bukan pada saat kabinetnya gemuk, tapi pada saat kabinetnya emang normal seperti biasanya, menterinya 38 kan, normalnya kan gitu kan. Sekarang kan udah nyampe berapa? 40-an sekian kan. Sama Wamen ada yang 2 lah gitu-gitu kan. 48. Jadi menurut gua agak kurang fair meskipun kita nggak bisa hitung juga kalkulasinya gimana kan. Secara hitung-hitungan angka APBN tuh efisiensi beneran apa gimana. Tapi juga secara penganggaran kayak keuangan kita ya, anggaran itu juga membingungkan kan. Apa mixed method anggaran atau gimana kan? Iya. Apa masih zero based gitu-gitu kan? Apa dinolkan lagi? Itu kan juga nggak tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat gitu. Kita baru denger itu aja pas setelah pergantian Sri Mulyani kan, Iya. Purbaya kayak, ini ada anggaran nyangkut sekian. Kendap di Bank Sentral kendap gitu. Di Bank Sentral yang sebenarnya bisa diputer. Nah, tapi kan nanti after itu kan ada hal lain yang mungkin harus dipikirkan juga kan. Iya. Kayak itu kan banyak banget yang kayak gitu-gitu. Kenapa nggak dijelaskan dengan baik lah selama periode sebelumnya gitu. Kenapa baru-baru kayak gini gitu. Kalau soal ngomongin yang pertama efisiensi banyak bener sih banyak yang bisa kita bahas karena itu kan ilmu ekonomi banget kan. Ekonomi banget yang sebenarnya harus ekonom nih yang melek juga apakah benar-benar efisiensi bener terjalankan, terimplementasi atau cuman kayak brandingan politik atau brandingan si pemerintahannya doang padahal sebenarnya pengeluarannya sama aja, cost-nya sama aja gitu-gitu loh. Tapi yang menurut gua perlu juga buat dibahas sebenarnya selain efisiensi soal struktur dari kabinetnya sendiri sih. Karena kalau gue lihat banyak wamen-wamen yang rangkap jabatan gitu. Apakah itu salah satu bentuk dari efisiensi juga yang dimaksud gitu maksud gue? Dengan dia rangkap jabatan masih jabat jadi wamen, terus dia jabat komisaris inilah, komisaris itulah gitu-gitu. Meskipun diatur sama undang-undang boleh ya, tapi secara etik kan. Iya sih secara etik dan itu gajinya double apa enggak sih? Jadi Nah, itu dia, itu dia. Kalau ambil sih memang udah loyalitas saya buat negara. Iya. Enggak lah, nggak mungkin ambil. Iya itu masalah kayak gitu loh. Tapi lu ambil nggak lu kalau jadi itu? Secara manusia, gua nggak Nah, ngambil. lu secara apa lu? Iya secara Tumbuhan. secara manusia ya gua nggak ngambil jabatannya karena kapasitas manusia itu satu pekerjaan nggak sih maksudnya Iya. fokus saya nih di pekerjaan ini satu Iya. gitu. Itu kan udah puyeng juga nggak Iya. sih? Udah gede tanggung jawabnya. Jadi di root ini, di root itu atau Iya. memang saking nggak Cukupnya. percayanya gitu Oh. sama di apa ya? Atau emang deal-dealannya di awal kayak gitu? Atau gimana kan kita nggak tahu ya. Iya. Tapi menurut gue sih kalau misalnya rangkap jabatan dan nggak ngambil gajinya sih. Ngambil gaji satu gitu lah ya. Iya satu di itunya sih oke aja tapi asal kinerjanya bagus itu. Kayak contoh Erick Thohir jadi Menpora sama jadi ketum PSSI, tuh gajinya gimana tuh maksud gua? Nah iya ngebaginya gimana? Ngebaginya gimana? Ya pas jadi BUMN aja gimana? Maksudnya kan Forum akhlak. ya kok forum akhlak? Iya enggak. Maksudnya ada itu kan yang forum akhlak, bukan forum akhlak maksud gua value-nya. Nilai yang Kan itu kok akhlak. value-nya, anjing, Iya. Terus apa kaitannya BUMN sama akhlak anjing? BUMN sama PSSI itu gimana nyambunginnya? Apakah memang Oh. secara Oh, mau PSSI. sokong liganya atau gimana kan itu jadi bingung juga. Iya. Ya kan ya. Apalagi sekarang pas udah jadi Menpora, terus jadi ketum PSSI juga, kasihan cabur lain lah. Iya itu. Jadi kayak ini Ngebaginya banget. tuh gimana? Gue bingung juga. Lu pada nggak suka sama Erick Thohir ya? Nggak suka gua gila jujur aja. Oh, gue sih fine aja ya. Segitu. Masa nyapu sendiri.
Gitu sih, maksud gua hal-hal kayak gitu yang soal pembagian pembagian kekuasaannya, terus pembagian kerjanya dia tuh Iya. gimana. Terus nentuin pelatihnya gimana. Iya. Jadi ngomongin bola nih ntar. Iya jujur aja kan dia nentuin pelatihnya jadi mungkin Wait. karena sibuk dengan dunianya dia BUMN -nya maksudnya ngerapiinnya aja butuh Iya. waktu yang tenaga ekstra gitu. Apalagi ngelapiin Liga Indonesia itu kan jadi hal yang sangat rumit ya. Banyak lah PR-nya. Banyak PR-nya gitu. Nah, Apalagi yang lain-lain iya, maksudnya. nah, apalagi di bidang-bidang lain gitu. Kayak apa namanya? Misalkan contoh ada yang ngejabat wamen apa, terus komisaris Pertamina misalkan gitu ya. Itu kan wah, kerjanya gimana tuh komisaris Pertamina, meskipun secara job desk setahu gue komisaris tuh cuman mantau doang kan. Kalau Gen Z sih bisa ya. Bisa semua ini. Semua pekerjaan deh. Iya, kita udah kuat udah. Udah kuat banget. Iya. Nah ini ya orang yang ibaratnya ngebuka WA aja balasnya 2 jam 3 jam gimana? Siapa? Lah kan bagus. Kan gue nanya, siapa yang kayak gitu? Kalau udah buka WA 2 jam 3 jam, ada yang lu kontak terus dia balas 2 jam 3 jam setelah lu kontak, maksudnya gitu nggak sih? Ya gitu dah. Jangan Ya ibaratnya ya. Ya maksudnya orang-orang Ibarat kata yang orang yang boomer ya, gitu. secara teknologi atau apa aja kan susah Iya. banget kontak ya. Apalagi Iya. dia buat komunikasi kayak di tempat ini, di 2 tempat ini gini-gini meetingnya Iya. bagaimana ya kan? Ngebagi waktunya gimana? Iya sih. Zoom meeting aja masih bisa diaturin gitu kan di otak-atik nggak bisa sendiri gitu. Oh, Iya kan? gaptek. Iya secara itu gimana gitu komunikasinya ya kan? Jadi ya udah lah. Asistennya lebih banyak pasti itu. Iya. Anggaran lagi, efisiensi bener nggak tuh gitu kan? Balik lagi. Lu gimana sih? Lanjut lah. Apaan? Kemana? Kan rangkap jabatan efisiensi, terus rangkap jabatan, bagi dari efisiensi apa bukan? Reshuffle. Reshuffle. Belum ada setahun berarti itu kemarin. Belum. 10 bulan ya? 10 bulan, 11 bulan ya? Sekitar sebelum setahun. 11 ya? Jadi ini sih maksud gua cepet juga nih langkah Pak Pak Praps aja. Gak usah, biasa aja ngomongnya aja. Gue pengen gaul banget kayaknya. Kayak langkahnya tuh apa ya? Nih ada Taktis, yang taktis. nggak works, Sakset, ya kan? iya. Tiba-tiba diganti, terus juga ada yang membagongkan juga tuh pengunduran diri apa gimana sih tuh? Apa di reshuffle sih? Siapa? Bu Sri Mul. Emang di reshuffle. Tapi emang udah pengen ngundurin diri udah lama. Udah lama dia udah nggak mau Kalau lanjutin. kata bocor halus ya, udah beberapa kali ngasih surat. Iya. Cuma nggak di ACC. Takut. Belum stabil ISG-nya, mungkin. Anjlok. segala macem. Ya itu sih jadi kayak yang nggak disangka-sangka sih itu ya, yang menteri progresif juga tiba-tiba diganti, ya kan? Siapa? Contohnya Sri Mulyani maksudnya. Kalau Tapi kayaknya sih emang udah ini sih dia secara kinerja kayaknya untuk sekarang ya. udah capek kali Udah capek sih menurut gua dia. Soalnya dia tuh gua ngeliatnya berbanding terbalik sama Purbaya. Kalau Purbaya kan dia ceplas-ceplos, Iya. terus dia kayaknya makan di kantin. iya dia tahu market berjalan gimana tuh, tahu dia algoritma Tapi masyarakat. dulu dong. Buzzer gila masa. Makanya bagus. Bagus. Nggak tahu. Iya nggak tahu kan, itu kita nggak tahu. Tapi emang mayoritas sih kalau gua ngobrol sama orang-orang, sama keluarga gua, sama teman-teman gua misalkan gitu ya. Sama silent majority. Iya, sama silent majority. Ya pokoknya sama orang lain lah. Emang pada suka sih sama Purbaya. Mungkin karena framing itu juga kali ya. Tapi kan kita nggak tahu ya framingnya emang beneran. Tapi sih gua ngeliatnya emang Oke ya. jangan gua ke framing juga nih. Tapi emang oke sih menurut gua ya. Presiden 2029. Masalah langsung ditembak dia aja, gila lu digituin lu ntar lu sama dia. Lu bisa dibuat. Ntar ada WA-nya dia. Iya, ada WA-nya dia sekarang. Tapi gimana tuh reshuffle yang paling works menurut lu pada deh di antara semuanya ya? Yang paling kelihatan sih emang Purbaya, jelas lah Purbaya. Selain itu Belum lah. Kalau dari gue kayaknya soalnya Harusnya ada beberapa lagi yang kena reshuffle tapi enggak kena ya. Kenapa ya? enggak ditahan aja itu. Ditahan ya? Iya.
Gimana tuh ditahannya itu? Lah kan gue nanya. Tapi lu dah. Ntar dulu. Sabar. Ntar dulu. Masih pada jadi ketum soalnya. Hah? Masih ketum. Emang ada yang jadi ketum? Banyak ketum partai, masih banyak di situ kan. Kalau di Oh. Iya, kayaknya sih gitu. Yang lu repost. Gak ribet siapa anjing? Banyak lagi. Banyak. Enggak siapa? Zulhas, Bahlil kan masih ada di situ semua tuh. Basis masanya takutnya ketarik juga sih kata gua. Kalau goyang lah, stabilitasnya nggak Tapi oke. kalau kata gua nih ibaratnya Prabowo-nya udah lari kan udah PES 3 nih. Tapi Nggak bisa sih PES 3 badan maksudnya begitu. Ibarat kan. masa iya? Masa iya kata gua? Coge. Nah, maksudnya ibarat kata nih Prabowo udah PES 3 nih, tapi sementara kayak pembantu menterinya tuh masih belajar jalan anjing kalau kata gua sih. Iya. Iya nggak sih? Jadi gimana ya? Seprogresifnya presiden tapi kalau misalnya pembantu-pembantunya atau lembaga-lembaga terkaitnya nggak ngebantu dia juga capek juga itu. Iya. Maksud gua udah di angka umur yang segituan, mikirin negara yang sangat banyak, apalagi juga dia kayak di internasional juga Iya. di dalam negeri juga iya, buset. Masa kata gua dia doang itu tokonya ya? Gibrannya gitu maksudnya kemana Iya, juga kan. maksudnya lebih ke wakilnya kemana, Iya. terus pembantunya juga kemana gitu kan. Itu jadi hal-hal yang menurut gua kalau misalnya mereka larinya bareng kerjanya cepet juga kelar sih, maksudnya bisa dicicil sih masalah di negeri ini gitu. Tapi kan ini ya gimana ya, bingung juga tuh gimana. Gimana dari lu soal apa kayak gitu? Ya Purbaya, terus juga tadi yang Wajan bilang Purbaya mulu kan. Yang masih lambat nih kinerja para menteri ini gitu. Ada opsi atau ada kayak langkah khusus nggak sih sebenarnya buat? Gua rasa sih pasti ada, Pim. Cuman ya baik lagi nih kan di kolam politik ya. Jadi kalau semuanya terlalu dark terror juga Iya. bahaya juga. Bahaya Jadi ya pelan-pelan lah, apalagi Bapak Presiden ini kan juga dari militer lah. Paham lah strategi yang baik itu kayak gimana kan. Jadi Bener sih. ya kita tinggal tunggu ke depannya aja gitu. Jangan sampai si Pak Purbaya ini cuman dia doang nih yang bener nih gitu kan. Cuman dia dinaikin mulu, misalkan tadi kita bahas soal framing kan, tapi yang kementerian lain yang di reshuffle kerjanya nggak jelas juga kan. Iya. Itu kan sebenarnya harus jadi pembahasan juga tuh. Nih yang terus naik nih dari reshuffle nih Pak Purbaya doang nih. Jangan sampai itu doang nih yang kesorot nih. Iya. Kalau kata gue sih sebenarnya kita butuh banyak menteri yang capable di bidangnya sih, maksud Iya. gue. Kayak nggak usah dipaksain lah yang nggak ngerti apa ya, yang maksud gue yang rentan-rentan gitu, misal kayak pendidikan atau apa gitu, yang nggak ngerti di bidangnya itu. Yang krusial gitu. Ya, yang krusial lah. Menteri Maksud kementerian gue butuh krusial. Menteri sosok yang menteri yang Profesional, emang dari profesional. Kayak negara-negara mana tuh? Selandia Baru. Atau negara mana gitu yang memang menterinya dari bidang itu, kayak ada saintis di bidang itu jadi menteri pendidikan gitu-gitu loh. Iya, Kita kan kurang banget gitu orang-orang yang di bidangnya sendiri untuk jadi menteri di bidang terkait gitu kan. Jadinya kerjanya juga aur-auran anjir. Kayak cuman ngandelin teks dari ininya doang, yang nulis pidatonya doang. Oh, ada kayak gitu ya? Ya, banyak. Kayak permasalahan ekonomi yang dasar banget gitu bahasanya kan. Kayak misalnya ya hari ini kita lagi MOU dengan pihak swasta atau gua, maksud gua langkahnya apa anjir? Yang orang-orang negara udah bicara SDGs atau apa gitu kan, kita masih larinya begitu-gitu doang. Pengerukan tambang lagi, tambang yang ya udahlah gitu-gitu aja, larinya monoton lagi anjir. Ntar yang nyebokin siapa? Kabinet selanjutnya. Capek juga. Nggak udah sih. Iya, nggak udah masalahnya. Tapi kan ngomongin soal negara, pemerintahan, kebijakan, kan ngomongin soal pasti kan basicnya kan ekonomi kan. Ekonomi, larinya ekonomi. Karena semua kebijakan kan dasarnya pasti dari kondisi ekonomi negara itu kan gimana kan. Sejauh ini sih gue ngelihat paling ter-highlight emang Purbaya.
Udah pasti dari reshuffle, yang lainnya masih belum kelihatan. Paling kayak cuman pemindahan tadi kayak Erick Thohir kan dari BUMN ke Menpora. Yang lainnya gue belum terlalu ngeliat sih. Pada akhirnya bukan akhirnya kita mengagung-agungkan Purbaya, tapi yang di reshuffle yang lain pada kemana nih? Jangan sampai di Purbaya dititik beratkan jadi pionnya kabinet, gue ngelihatnya. Akhirnya iya. Ya itu tadi, balik lagi maksud gua kayak gimana ya? Negara ini tuh berbicara bukan tentang bagaimana membereskan masalah di kemudian hari yang selesai, benar-benar selesai gitu. Iya. Tapi ini kayak cuman nyenengin publik aja, seolah-olah masalahnya selesai tapi nggak selesai gitu kan. Ya itu kita harus belajar dari banyak negara lah, harus comparing juga ke beberapa negara yang memang ngebangun negara tuh bukan 1 tahun atau 2 tahun doang, tapi harus butuh langkah lanjutan juga. Itu harus ada outcome-nya juga kan. Gue sempet nonton ini YouTube channelnya The Reading Chamber yang punya tuh ketua alumni UI sekarang si Pram. Yang gondrong tuh, anak hukum UI 2001 2004 gitu. Dia lagi ngundang Bagus Mulyadi waktu itu. Terus mereka tuh kesel karena doktrin yang masih ada sampai sekarang itu doktrin di mana Indonesia cuman punya kekayaan alam doang, kekayaan alam melimpah segala macam gitu-gitulah. Yang selalu dibanggain tuh itu gitu. Padahal harusnya yang di upgrade, yang di improve tuh kekayaan alam kekayaan Indonesia, itu manusianya gitu. Maksudnya dari kualitas manusianya, kualitas anak mudanya, dari gimana cara ngembangin pendidikan di Indonesia. Itu tuh harusnya. Jadi itu kan katanya propagandis penjajah katanya. Jadi dimuncullah hal itu gitu. Yang sebenarnya masih termakan sampai sekarang. Kita cuma ngebanggain alam kita punya berbagai macam flora dan fauna, terus apa segala macam. Padahal sebenarnya kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan intelektual. Si pengelolanya. Pengelolanya, anak mudanya, penerus bangsanya gitu. Nah itu sih yang harus ditekenin juga ya ke generasi-generasi kita gitu. Karena nggak selamanya ya lu punya kekayaan alam yang melimpah. Buat apa juga kalau misalkan lu nggak bisa ngolahnya, jangan juga kebanyakan ngolah-ngolah gitu. Bukan ya, beda. Iya benar. Maksudnya sih sayang banget sih. Kalau misalnya bonus demografi kelewat nih, udah malah kelar. jadi bencana demografi mah konyol sih. Iya. Udah selesai aja sih maksud gua. Jadi nggak bener aja. Bikin negara sendiri aja ya, masing-masing. Jawa. Negara Jawa. Oh iya nggak boleh. Radikal ya, terlalu radikal ya. Nggak, kalau kata gue sih, maksud gue ya harus dipikirkan matang-matang juga sih, SDM. Terus beberapa angkatan kerja juga susah nyari kerja kan. Itu kan harus dipikirkan ya, harus terserap juga. Terus LPDP juga harus ditambah tuh. Dan terrealisasi dengan baik, dengan transparan, bukan hanya ke segelintir orang atau yang mereka yang kaya-kaya doang, tapi yang benar-benar membutuhkan gitu. Nah itu sih yang jadi PR buat kita juga sih. Beberapa kayak pendidikan, dana pendidikan itu bisa dibilang untuk angkatan Gen Z atau milenialnya yang masih banyak ini, untuk S2, S3 dan segala macam sih masih kurang sih menurut gua. Tapi berarti menurut lu nih berdua, ntar gua juga ngasih pendapat. Maksudnya nggak usah curang. Kata dia kan ngomongin soal kementerian yang krusial, yang emang harus diisi, nggak bisa sama politisi gitu. Kementerian apa menurut lo berdua? Yang benar-benar harus diisi sama seorang profesional ya? Profesional, gua BUMN gua. BUMN, pure. Doang, Kementerian BUMN doang? Nggak banyak. Menpora harus orang olahraga anjir. Pendidikan, kesehatan. Oke. Kesehatan aja ada 2 bidang maksudnya. Oke, gini deh, yang bisa diisi sama politisi sama yang bisa diisi sama profesional. Kemenpolkumham itu politisi. Politisi, iya. Terus kayak mungkin Kemenlu itu harus orang profesional. Iya, hubungan internasional juga. Iya. Diplomat profesional juga. Nah, tapi politisi bisa tuh kayaknya. Politisi bisa, Pak. Politisi Kemenlu bisa. Iya. Benar-benar. Tapi yang kalibernya PBB. Kaliber, ya. Iya. Yang orang PBB. Kaliber internasional. Tapi kalau politisi kampus enggak, kurang. Ya seenggaknya ya harus punya otak juga lah. Iya, politisi kampus tapi yang udah kampusnya Cambridge University. UNSW gitu, nggak apa-apa. Kalau jangan gila ntar ngerendahin kampus. Kalau nggak ada kampus yang rendah. Nggak. Lanjut. Nggak punya. Nah, udah maksud gua
dari Gini deh, sebutin 3 kementerian yang bisa diisi sama politisi, 3 kementerian yang krusial yang harus diisi sama profesional. Gue BUMN. Profesional berarti. Profesional. Iya. Pendidikan. Iya. Profesional. Terus apalagi Kemenq. Gimana sih bacanya? Kemenq. Iya, itulah. Iya, tiga. Kemenq. Terus kalau yang untuk politik ya Kementerian Politik Hukum dan HAM. Iya. Terus juga lagi-lagi gua Kementerian HAM itu harus orang politik sebenarnya. Politisi. Karena mereka harus mengerti bagaimana melihat political opportunity untuk ngebahas masalah-masalah HAM yang lalu, bukan orang yang sekedar bukan sekedar simbolik HAM-nya doang gitu. Yeah. Itu juga tuh. Terus yang ketiga mungkin kementerian apa lagi sih, ada berapa sih kementerian? Dalam negeri ada Kementerian ATR BPN, Koperasi, Kementerian Agama. Agama. Gak ada yang nganggap cerdas cermat. Bingung juga. Bingung ya. Tempatin di mana aja juga. Bisa semua tapi kadang Geblek ya? Geblek aja. Karena sesuai Iya. buat voksinya. ini jadi zoom politikon. Kalau gua yang harus diisi yang profesional ya, Kemenq pasti. Iya pasti. Kemenq, Bangkir tuh, berarti Kemenq tuh harus bangkir. harus harus bangkir. Ekonom lah seenggaknya. Ekonom lah ya. Iya. Basicnya harus ekonom tuh. Iya. Dan berhasil juga gitu. Iya. maksudnya. Entah pendidikannya Dia ekonom. nyelamatin apa kek, nyelamatin bank apa kek, terus ngasih Iya. terus bank apa naik signifikan itu Iya. baru tuh oke. Kayak Purbaya kan basicnya LPS terakhir kan. Itu gila tuh LPS. Nah, LPS tapi kan katanya nggak kerja kalau misalnya nggak ada krisis moneter. beda lagi tuh pembahasan bentar tuh. Kan dia ngomong dia gitu. dia kan mantauin saham-saham di bank itu kan intinya. Kalau misalkan anjlok baru dia emang kerja beneran tuh buat nyelamatin uang nasabah kan. Makanya maksud gua belum teruji juga. Belum teruji juga sebenarnya. 100%. Tapi kita lihat aja lah secara progresif bea cukai gua suka tuh dia. Yang itu naikin. Berantas masalah, Iya, masalah itu suka gua. Gua Kemenq, terus Kemen apa sih sekarang berarti Dikdasmen apa sih? Banyak Kementerian kan, Pendidikan lah intinya. Iya. Kementerian Pendidikan itu harus profesional tuh menurut gua. Sama Kementerian Kesehatan sih. Pionir sih gua Itu tuh. yang paling vital lah sih. Paling vital sih menurut gua, iya. 3 kementerian itu. Soalnya nyangkut anak muda juga. Kalau Kemenpora menurut gua masih bisa diisi politisi tuh. Kemenpora soalnya kan nyangkut pemuda sama olahraga sih ya. Tapi olahraga kan lumayan, ya maksudnya pemudanya lah. Perlu seorang politisi menurut gua yang emang jago lobby. Tapi jadi riskan, Bib. Jadinya riskan emang Jadinya riskan. soal Ntar mafia. olahraga dipolitisasi. Kesusah emang Indonesia juga apa dimainin aja sih ya. Kementerian Agama, Agama politisi menurut gua. politisi. Politisi gua. Soalnya dia harus bisa menyatukan anjing. Bisa. Menyatukan seluruh umat, nggak bisa. Soalnya begitu Indonesia sih. Tapi menurut gue emang kalau secara general ya Kementerian Agama politisi harus politisi. Entah apa sih dua begini dua. durasi apa sih? Durasi, bre. Kan kita ada panggilan MC lagi. Kita ini deh, terakhir bahas ini deh. Terakhir Apa? Keren program MBG. MBG Tuh. menurut gua sih butuh auditor Handal. khusus, Iya. auditor eksternal buat ya standarisasi kesehatannya, terus penyaluran dananya udah tepat atau belum, terus tenaga kerjanya atau gimana itu sih perlu sih. Jadi gua paling penting harus ada auditor eksternal yang capable Nah. buat itu. Udah, Nah, nih. satu gua. Beb, Jan, lu setuju MBG diberhentiin selamanya apa diberhentiin sementara buat ada pembaruan yang tadi Ojan bilang? Kalau gua sebenarnya gua ngeliat MBG kan yang viral di mana-mana dia ngasih makan ke sekolah-sekolah doang kan. Gua nggak tahu realisasinya dia ngasih makan ke harusnya target utamanya tuh yang harus menurut gua harus dirubah. Karena ini kan untuk mencegah stunting kan. Harusnya yang diprioritaskan bukan anak sekolah dulu nih, tapi ibu hamil dan balita. Iya. Itu yang harusnya tuh diekspos gitu. Harusnya diprioritaskan gitu-gitu loh. Bukan buat gimana caranya nge-framing kebijakan ini untuk sesuatu yang oportunis tapi sifatnya populis gitu.
yang dimana ada kepentingan politik juga di dalamnya. Ntar dia anak-anak SMP sekarang kan 2029 udah bisa milih kan, 17 tahun. Maksud gue jangan ke situ dulu arahnya, itu ntar lah proyek politik lu tuh ntar dulu gitu. Maksud gue beneran di tahun pertama ini ya atau tahun kedua selesain dulu permasalahan yang soal stunting itu, benerin dulu distribusinya, benerin dulu soal pembagiannya tuh gimana, serapan anggarannya gimana. Itu sih kalau menurut gue jangan diberhentiin tapi direstrukturisasi tuh konsep programnya sih kalau menurut gue. Lalu aja. Kalau gue sih makanya kalau misalnya mau bikin kebijakan tuh dipikirkan dulu matang-matang aja, jangan sampai per hari ini. Jangan marah. Iya, maksudnya jangan sampai per hari ini jadi kita yang seolah-olah milih untuk memberhentiin atau tidak. Padahal kan ini sebenarnya program bagus ya. Iya. Ngasih makan orang ya, maksudnya ngasih makan untuk tidak stunting atau segala macamnya. Tapi ini harus diproyeksikan dengan baik gitu dan dimulai memang untuk hari ini gitu. Tapi tepat atau enggak dia diberlakuin di sekolah-sekolah menengah untuk orang-orang kaya atau itu. Maksud gua 3T dulu deh. Lab school dapat MBG gimana caranya? Nah, orangnya juga nolak. Iya ya. Kalau ada sekolah-sekolah internasional itu pasti nolak udah dapat makanan sendiri-sendiri. Iya, nah, maksud gua sekolah-sekolah 3T dulu yang daerah-daerah 3T itu yang memang harus dapat Prioritas. Iya, prioritas. Pun dipikirkan juga cara mereka nyampe ke sekolahnya itu banyak sekali jembatan putus, akses jelek, tenaga pendidik bahkan susah buat jangkau itu daerah, itu yang dipikirin juga, makanannya juga terjamin. Itu yang maksud gua sekolah rakyat lah, kayak sekolah rakyat itu kan ada bagusnya juga gitu. Lu? Kalau gua ngelihat dari permasalahan sekarang, gua kayaknya diberhenti sementara dulu dah. Terus dirombak tuh strukturalnya segala macam. Yang ada alis Rangga masuk ke bagian yang ngurusin MBG. Oh terakhir air juga, ini juga tahu tuh gua kualitas air. Tapi pengaruh sih kayaknya. Jenderal tuh kan, iya. Serangga gitu. Mau ngasih makan serangga. apa mau ngasih makan manusia gitu. Nah, gue lebih setuju udah lah, misalnya kepala chef hotel bintang 5 atau yang food Profesional emang diisi ya. safety-nya orang. Chef Juna sekalian taruh deh misalkan Iya, gitu udah, ya. maksud gue daripada ngebayar orang-orang itu Kagak ya. jelas, bagi-bagi kuasa doang Kan gitu. banyak juga ya orang hotel-hotel bintang 5 yang mau ini ya kerja di bidang itu kan pasti ada juga ya. Iyalah. Kan kurang apa lagi yang udah dapat sertifikasi internasional kayak gitu. Apalagi hotel-hotel bintang 5 atau bintang 4. Kan udah memang bidangnya itu ngurusin makan orang banyak dan coba lu bayangin kalau misalnya fast food keracunan segitu udah bangkrut kata gua sih. Iyalah. F&B maksudnya kan? Iya. Buset, orang 20.000 berapa ribu orang keracunan, 1-2 dah. 1-2 mah masih oke, mungkin karena pas jalan mungkin. Iya, maksudnya 1-2 aja udah banyak yang kayak ini, udah banyak yang goyang juga tuh cabangnya, ya kan? Apalagi ini. Bingung dah gua tuh. Ya paling udah cukup nih. Cukup. Kita segitu aja bahas soal 1 tahunnya Prabowo, banyak isu-isu yang bisa didiskusikan Ya, sebenarnya. Nggak cukup 40 hari kayaknya. Hah? Nggak cukup 40 hari ngomongin. Oh, dan nggak cukup 40 menit kali maksud lo? 40 hari lah. Kan gua mau ngomonginnya 40 hari. Ya maksudnya nggak cukup lah kalau kita ngomongin sependek video durasi kita ini gitu. Jadi emang harus banyakin ruang-ruang diskusi kayak gini sih. Ayolah kita ngobrol nih kan. Iya. Bikinlah nih video FYP guys. Iya. Maksudnya banyak pro kontra yang bisa kita terima juga gitu. Prabowo ada bagusnya, tapi ada juga. Kan kalau ngomong masalah. Gue dikata-katain, gue di konten gue sendiri. Tersudut, Cok. Ya pokoknya intinya banyak program, banyak persoalan bangsa yang harus didiskusikan rame-rame sih, terutama buat itu kan itu jadi bagian balancing public policy. iya, juga. buat usia sepantaran. Lebih baik bukannya kita oposisi ya. Iya, bukannya kita oposisi, tapi ya kita udahin aja nggak sih video daripada kita nyamper mulu. Palang pintu nih jadinya. Ya intinya gitulah. Tutup lah. Terima kasih untuk kawan-kawan Genwoods. Berat gitu suara friend. Ya, oke, gitulah intinya. Ditunggu diskusi tipis-tipisnya di bagian kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram, TikTok, YouTube, Ruang Gerak Indonesia, dan Andalasia Kreatif juga. Jangan lupa kalau misalkan mau tag di sini juga boleh. Kontak kita, kontak Andalasia langsung juga bisa.
Pokoknya banyakin ruang diskusi, banyakin asah nalar kritis kalian soal persoalan bangsa dan anak muda. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dadah Genwoods, sampai ketemu lagi.